Empat Dewa Iblis Agung. Fang Yuan penguasa ilahi utara. Aku sudah menunggumu di sini sejak tadi, agar aku mengguncang urat naga Dacia. Kau benar-benar punya rencana besar. Penguasa ilahi utara, hari ini kau akan dihancurkan oleh kami empat Dewa Iblis Agung. Juga bisa dianggap sebagai kehormatan tertinggimu. Hanya kau. Apa kau berani mengguncang urat naga Dacia? Berhentilah berpura-pura jika kau tidak mengaktifkan pedang otoritas raja yang menjaga urat naga ini. Meskipun kekuatanmu kuat, kau tetap tidak bisa mengalahkan kami berempat. Untuk membunuh empat semut belaka, masih membutuhkan pedang otoritas raja. Cukup bicara dengannya. Bunuh dia, hancurkan pedang otoritas raja, dan urat naga Dacia akan hancur dengan sendirinya. Bunuh. Bunuh. Lancang. Pedang datanglah. Hanya sepotong sampah berani mengguncang tubuh kami. Pedang ini sudah cukup. Dengan titah perintah Guntur, Yijian Chengxi. Hancurkan. Mati oleh pedang penguasa ilahi ini. Sudah cukup bagi kalian semua untuk dibanggakan di hadapan. Melapor kepada penguasa ilahi. Kirim utusan Dewa Utara. Empat Dewa Iblis Agung telah mati. Para penjahat asing di perbatasan. Semuanya telah dimusnahkan. Melapor kepada penguasa ilahi. Sesuai Dewa Perang Utara. 6 negara telah mengumumkan secara publik kesediaan mereka menandatangani gencatan senjata. Pilar Shao juga sudah dalam perjalanan untuk menandatangani perjanjian. Kilin, Sukui, kumpulkan pasukan bisi utara. Jika sisa-sisa pasukan 6 negara berani melawan, eksekusi tanpa ampun. Dimengerti. Setelah hari ini, perbatasan akan damai dan urat naga stabil. Ibu Yunrong, aku akhirnya bisa pulang untuk menemui kalian semua. Pertempuran hari ini telah mengamankan negara serta memastikan stabilitas di dalam negeri. Penguasa ilahi, barusan berita datang dari rumah Anda. Ibu, Yunrong pewaris keluarga Lin. aku akan menikah. Sayang The sekali. film was translated Sudah terlambat. and narrated by M Media. Ibu. Ibu. Su Yuandong, kau bajingan jahat. Fang Yuan tahu. Dan dia tidak akan mengampunimu. Pendosa pembunuh orang tua itu. Dia mungkin sudah mati di medan perang. Untuk perjamuan pertunangan besok, terlambat 1 menit. Dan aku akan membunuh kalian semua. Zhou Yuandong dari keluarga Zhou melukai keluargaku, menghina istriku. Aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Keluarkan perintah besiku. 6 juta pasukan bisi utara. Segera ikuti aku. Kembali ke ibu kota. Penguasa ilahi sama sekali tidak. Perjanjian belum ditandatangani. Utara masih belum damai. 6 negara lainnya mengincar perbatasan Dacia kita dengan serakah. Masih menjadi ancaman. Anda sekarang menarik pasukan besi utara. Ini akan menyebabkan Sendirian dengan sebilah pedang, melindungi urat naga Dacia. Namun apa yang kudapatkan sebagai balasannya adalah keluargaku hancur dan nyawa melayang. Istriku dipaksa menikah lagi. Katakan padaku, apa gunanya aku menjaga wilayah utara ini? Tapi aku Tidak perlu kata-kata lagi. Beritahu garnisun di sepanjang jalan. Siapapun yang berani menghalangiku akan dibunuh tanpa ampun. Pinggiran ibu kota. Pilar Xiao, Pilar Dacia. Token naga terbang ada di sini. Bertemu token ini sama seperti menghadapi penguasa nasional. Berhenti siapa di sana? Fang Yua, apakah kau sudah gila? Kau sebagai penguasa ilahi utara telah mengabaikan hukum.
Kau membawa 6 juta. Pasukan besi utara kembali ke ibu kota. Apakah ini tindakan pemberontakan? Aku memberontak. Aku Fang Yuan, berjuang untuk negara selama 5 tahun. Aku bertanya apakah aku tidak memenuhi harapan Dacia, ribuan keluarga, dan rakyat jelata. Namun apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Istriku dipermalukan. Ibuku dibunuh. Keluargaku hancur dan nyawa melayang. 7 hari. Beri aku 7 hari lagi. Mengenai masalah keluarga Fangmu, aku sudah melaporkannya kepada penguasa nasional. Kami tak akan biarkan penjahat lolos tanpa hukuman. Kebencian keluarga yang mendalam ini, aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Hari ini, aku akan bersumpah di hadapan. Panji ini yang dianugerahkan oleh mendiang kaisar. Panji naga pemangsa ular pipit. Keluarga Shu membunuh keluargaku, mempermalukan istriku. Jika balas dendam ini tidak terlaksana, aku tidak pantas menjadi seorang suami, tidak pantas menjadi seorang anak. Masuk kota. Ini adalah kehendak langit. Ini semua adalah kehendak langit. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan lagi menghalangimu. Namun, kau harus memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Berita tentang pasukan besi utaramu kembali ke ibu kota. Setelah menyebar, negara-negara perbatasan pasti akan menimbulkan masalah. 5 tahun peperangan, kedamaian yang didapat akan berakhir sia-sia. Penguasa ilahi, berapa banyak saudara kita demi kedamaian Dacia selamanya ditinggalkan di utara. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu 7 hari lagi. Film was Setelah translated 7 hari, and apapun narrated by yang M terjadi, Media. kemarahan pasukan besi utara pasti akan membakar keluarga Shou menjadi abu. Semua perwira dan prajurit, dirikan kemah. Baik, Tuan. Kilin, kau pimpin pasukan untuk berkemah di sini tanpa jimat Senbeiku. Siapapun yang bertindak tanpa izin akan dihukum sesuai hukum militer. Baik Tuan. Sukui, tunggu perintahku setiap saat. Siap dipanggil kapan saja. Ya Tuan. Yunro, aku kembali. Tunggu aku. Ruang perjamuan keluarga Shou di Jinsou. Selamat datang semuanya di perjamuan pertunangan hari ini. Aku Shou Yuandong dan perjamuan pertunangan Nona Lin. Su Jianwei Ibu Lin Yunro. Baru-baru ini keluarga Fang telah menderita kemalangan berulang kali. Aku Shou Yuandong mengabaikan dendam masa lalu dan bahkan mempertimbangkan kasih sayang lama. Baru kemudian aku memutuskan untuk menikahi Nona Lin sebagai istriku. Untuk menenangkan arwah saudaraku di surga. Fang Yuan. Lin Yunro ini memang pantas menjadi kecantikan terkemuka ibu kota setelah menjadi wanita bersuami. Sosoknya tidak hanya tidak berubah, tetapi menjadi semakin memukau. Namun hari ini alisnya berkerut rapat. Mungkinkah keluarga Shou memaksanya? Jaga ucapanmu. Keluarga Shou kini telah bersekutu dengan salah satu dari 2 pilar Dacia, pilar Xiao. Kekuatan mereka sangat besar. Apa kau bosan hidup? Berhenti mencari. Orang itu sudah lama mati di medan perang. Hari ini, aku ingin melihat di seluruh ibu kota ini, siapa yang berani menantang kami berdua. Tuan muda Shou, Anda bercanda. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Bagaimana mungkin ada yang keberatan? Fang Yuan dari keluarga Fang telah datang untuk menuntut keadilan. Shou Yuandong dari keluarga Shou, datanglah untuk menjemput ajalmu. Fang Yuan, kau kembali. Aku tahu itu. Kau pasti akan datang untukku. Maafkan aku Yunro, karena membiarkanmu menderita keluhan seperti itu. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu pria yang membunuh ayahnya waktu itu. Tidak bertemu selama 5 tahun. Dia adalah orang bodoh yang tidak tahu tempatnya. Berani menyamar sebagai penguasa ilahi utara. Hanya itu. Jati begitu. Bajingan ini pasti menyadari kami tidak mengenali Jimat Zhenbei. Itulah sebabnya dia dengan berani memalsukan jimat Zhenbei dan menyamar sebagai penguasa ilahi utara. Shou Yuandong, kamu berbicara omong kosong. Fang Yuan bukan orang seperti itu. Apakah dia benar atau tidak? Mengapa kau tidak bertanya padanya? Aku memang penguasa ilahi. Mengapa aku perlu menyamar? Adapun kau secara terbuka mempermalukanku dan memfitnahku karena memalsukan jimat Senbei. Berapa banyak nyawa yang kau miliki Shou Yuandong untuk kuambil?
Berakting. Masih berakting di depanku. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Pengawal. Bunuh penipu ini, yang mengaku sebagai penguasa ilahi utara. Bunuh dia. Hari ini aku akan membiarkan semua orang di Jinzhou melihat betapa hinanya pembunuh orang tua ini, pria dari keluarga Fang. Serang. Kalian semua tidak berguna. Ambil pedang kalian. Cepat. Mereka yang menghunus pedang melawan penguasa ilahi utara akan bersalah atas kejahatan 9 klan. Kejahatan ini, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Fang Yuan, kau hanyalah seorang pembunuh orang tua. Beraninya kau tanpa malu mengaku sebagai penguasa ilahi utara. Orang-orang bodoh tak berotak itu mungkin percaya padamu. Tapi aku jelas tidak. Angkat pedang kalian semuanya. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu juga. Serang. Fang Yuan, hati-hati. Apa aku melihatnya dengan benar? Dia benar-benar menyita pedang semua orang. Semuanya hancur. Mereka yang berani menyerang penguasa ilahi utara. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kau bajingan. Kau benar-benar membunuh Tuan Muda Zhou. Zhou Yuandong pantas mati. Penguasa ilahi ini hanya menyingkirkan ancaman bagi rakyat, bukan hanya Zhou Yuandong, tetapi siapapun yang berpartisipasi dalam pembunuhan orang tuaku. Penguasa ilahi ini akan membereskan mereka satu persatu. Dengan The film pembunuhanmu was ini, translated and akankah kau membawa narrated keluarga by Lin M kita Media. menuju kehancuran total? Kau awalnya hanyalah seorang gelandangan. Keluarga Lin kita, yaitu rumah tangga yang terkemuka dan dihormati. Apakah kau mencoba membuat kami terbunuh? Ibu, situasinya mendesak barusan. Fang Yuan bertindak hanya karena itu. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Yunro, Di saat seperti ini, kau masih memihak pria ini. Apakah kau ingin mati bersamanya? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau bajingan. Kau benar-benar berani menyentuhku. karena aku telah kembali, aku tidak akan membiarkan Yunro menderita sedikit pun keluhan. Fang Yuan cepat lari. Keluarga Zhou memegang kekuasaan besar di ibu kota, mengendalikan ranah legal dan ilegal. Jika kepala keluarga Zhou mengetahui bahwa kau membunuh putranya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir Yunro, kepulanganku kali ini justru untuk menemukan mereka yang memfitnahku saat itu dan membalas dendam. Hari ini adalah hari pemujaan leluhur keluarga Fang kita. Setelah kita selesai menghormati ibu dan ayah, aku sendiri yang akan membereskan mereka. Sejak kau di penjara dan bergabung dengan tentara 5 tahun lalu, kami terus-menerus ditekan dan diserang atas perintah Fang Chenzu. Mereka tidak hanya ingin membuang tablet arwah ibu dan papa keluar dari aula leluhur, tetapi juga ingin menendang garis keturunan kami keluar dari daftar keluarga. Apa katamu? Dia tidak salah. Fang Yuan, kau dengan kejam membunuh ayahmu dan merusak reputasi keluarga Fan. Bukankah seharusnya kau Matriark Fang kepala keluarga Fang. diusir dari keluarga Fan? Ruang belajar Clan Shou. Tuan, ini gawat. Ada apa dengan semua kepanikan ini? Shou Yuzu Patriark Shou. Apa yang terjadi? Apakah Yuandong membuat masalah di luar lagi? Tuan muda, oleh Fang Yuan itu, pria yang membunuh ayahnya, dibunuh. Dibunuh. Yuandong. Pria itu benar-benar membunuh Yuandong. Di mana dia sekarang? Aku akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Fang Yuan itu masih di aula perjamuan. Dia belum pergi. Kumpulkan semua prajurit kematian keluarga Shou. Aku akan membuat sampah tak berguna ini membayar darah dengan darah. Fang Yuan, kau dengan kejam membunuh ayahmu sebelumnya. Merusak reputasi keluarga Fan. Fang Xia putra Fang Chengshou. Dan menyebabkan keluarga Fan kita Fang Chengshou kerabat Fang Yuan.
wibawanya anjlok. Sekarang kau telah melukai Tuan Muda Xiao lagi. Membuat marah keluarga Su. Jika keluarga Fan kita masih tidak mengambil sikap, bukankah itu akan menghancurkan keluarga Fan kita? Apa yang dikatakan Nyonya Tuan tidak salah. Sejauh yang aku tahu, pelayan keluarga Shaw setelah mengetahui bahwa putra kesayangannya terbunuh, sekarang sudah sangat marah dengan semua prajurit kematian mereka, dan mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Kau Fang Yuan pasti mati. Fang Yuan, dosamu sangat besar. Jika kita tidak segera memutuskan hubungan denganmu bajingan ini, nanti patriark keluarga Shaw akan melampiaskan amarahnya pada keluarga Fang kita. Bukankah itu akan menjadi bencana yang tidak beralasan? Tidakkah kau lihat, pria ini sekarang adalah pria yang ingin dikutuk semua orang. Jika kau masih terlibat dengannya, aku tidak akan mengakui kau sebagai putriku. Ibu, karena aku sudah menikah dengan Fang Yuan, maka aku akan melalui hidup dan mati mengikutinya. Bahkan jika di depan terhampar jurang tak berdasar, aku bersedia untuk melompat bersamanya. Yunro, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menyentuh kita hari ini. Sungguh cara untuk menabur perselisihan. Kalian semua dari keluarga Fang. Apakah kalian lupa? Jika bukan, karena aku Fang Yuan. Dari mana datangnya kejayaan keluarga Fang kalian sebelumnya? Berasal dari... Dan dari mana kalian mendapatkan keberanian untuk benar-benar berani mengusir penguasa ilahi utara dari silsilah keluarga? Anak ini benar-benar mengeluarkan jimat senbei palsu untuk menggertak orang. Fang Yuan, jika kau hanya mengarang alasan apapun, kami mungkin masih akan mempercayaimu. Tapi, sekarang kau mengambil jimat senbei palsu untuk menyamar sebagai penguasa ilahi utara. Apa kau benar-benar menganggap kami bodoh? 5 tahun yang lalu, kau dengan kejam membunuh ayahmu, berusaha merebut kekuasaan. Aku sudah sejak lama di hadapan prasasti leluhur semua nenek moyang kita, membongkar tindakanmu yang tidak setia dan tidak berbakti, tidak manusiawi dan tidak adil, satu persatu. Sekarang, mengandalkan penyamaran sebagai penguasa ilahi untuk kembali ke daftar keluarga. Sungguh konyol. Bukan begitu, Fang Yuan selalu menghormati dan menyayangi ayahnya. Insiden waktu itu sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh Fang Yuan. Pasti ada orang lain yang menjebaknya. Peristiwa tahun itu, kita semua dari keluarga Fang melihat dengan mata kepala sendiri. Menurutmu, kami menjebaknya? Lin Yunro, beraninya kau? Patriark Fang, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya... Yunro, tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Kejahatan demi kejahatan. Mengapa khawatir mencari dalih? Garis keturunan kami, sebagai cabang sah keluarga Fang, telah lama bekerja keras untuk keluarga Fang. Dengan pencapaian gemilang, apakah mereka pernah bersyukur walau sesaat? Prestasi gemilang. Kalau begitu mengapa kau tidak menunjukkannya kepada kami? Aku tidak takut memberitahumu. Aku saat ini bertugas di bawah Dewa Perang Sukhoi di kamp pembantai naga. Sementara kau seorang yang memohon-mohon dengan pahit di perbatasan. Selama 5 tahun sebagai prajurit rendahan, mungkin bahkan belum pernah melihat wajah Dewa Perang Sukhoi. Bukan, memegang token militer palsu dan memperlakukannya sebagai panah komando. Apa kau benar-benar berpikir kami adalah semut bodoh yang mudah dibodohi? Keluarga Fang, setelah garis keturunan langsungmu mengalami kemunduran, masih bisa makmur karena putraku Fang Xia. Bukan kamu si pembunuh ayah? Tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Keluarkan silsilah keluarga, karena semua kepala keluarga berkumpul di sini. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Buka silsilahnya. Garis keturunan langsung keluarga Fan menabaikan hukum, membunuh ayahnya, dan melukai ibunya. Kejahatan tidak termaafkan. Dengan ini, kami mengusir garis keturunan langsung keluarga Fan dari silsilah klan Fan. Kami akan menetapkan Fang Chenzu dari garis samping sebagai garis keturunan langsung yang baru. Terima kasih Nyonya Tua atas restumu. Kau yang tidak bisa membedakan benar dan salah, dan mendengarkan fitnah dari orang lain. Orang tua yang kebajikannya tidak sepadan dengan posisimu. Kau telah hidup sia-sia selama bertahun-tahun ini. Beraninya kamu benar-benar berani berbicara kepada Nyonya Tua. Dengan cara seperti itu, aku sekarang akan pergi dan ambil kedua prasasti individu keji itu keluar dari aula leluhur, agar mereka tidak menodai mata leluhurku. Kalian bajingan tercela. Tidak hanya kalian mengusir garis keturunanku dari silsilah keluarga, tetapi kalian juga berani menyentuh tablet peringatan orang tuaku. Aku pasti akan memerintahkan sejuta prajurit tentara besi utara untuk meratakan keluarga Fang kalian dan mencincang kalian menjadi 1000 keping. Tentara besi utara sungguh. Kamu hanyalah prajurit rendahan di perbatasan, dan kamu benar-benar berpikir kamu penguasa ilahi utara. Sekarang, aku tidak hanya akan mengambil kedua prasasti individu keji itu keluar dari aula leluhur keluarga Fangku, tetapi aku juga akan mengirimmu orang ini turun untuk menemani mereka. Tidak menghormati senioritas, tidak menghormati tetua. Fang Yuan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Tamparan ini adalah untuk kalian yang menghina orang tuaku. Tamparan ini adalah untuk kalian yang menindas istriku. Tamparan ini adalah atas nama leluhur keluarga Fang untuk memberi pelajaran padamu keturunan durhaka ini. Fang Yuan, cepat lepaskan putraku. Jika tidak, aku akan menulis kepada Dewa Perang Sukhoi. Saat itu dalam 1000 li dari ibu kota, pasti tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi.
Kau ingin menggunakan Sukoe untuk menekanku. Kau harus bertanya, apakah dia bahkan punya nyali? Putraku, Melumpuhkan salah satu kakimu akan menjadi bunga atas penipuanmu padaku. Bukankah kalian ingin melihat pencapaianku? Baiklah. Aku akan membiarkan kalian. Bajingan babi anjing membuka mata kalian. Lihatlah kejayaan masa lalu keluarga Fang. Siapa sebenarnya yang memberikannya kepada kalian? Pertempuran hutan tampak. Hancurkan. pedang otoritas raja. Bukankah itu ditempatkan oleh penguasa ilahi utara di perbatasan untuk menekan urat naga? Bagaimana bisa mereka ada di sini? Legenda mengatakan bahwa Jimat Senbei tidak hanya bisa memobilisasi 6 juta tentara besi utara, tetapi juga merupakan kunci untuk memasuki urat naga. Mungkinkah Jimat Senbei di tangannya? Itu asli. Sekarang, aku sudah menukar Jimat Senbei dengan urutan naga. Apakah kalian akan mengatakan sekarang bahwa pedang otoritas raja ini juga palsu? Mengapa kalian gugup? Bukankah kalian baru saja bersumpah sungguh-sungguh? Aku Fang Yuan memasukkan Jimat Senbei dan menyamar sebagai penguasa ilahi utara. Apalagi yang ingin kalian katakan sekarang? Omong kosong. Aku pernah bersama Dewa Perang Sukoe saat dengan sengit menghadapi koalisi 6 negara, memberikan kontribusi besar, dan penguasa ilahi, mempertimbangkan pencapaian militerku yang luar biasa, menganugerahkan pedang otoritas raja padaku, tertunda oleh perjanjian gencatan senjata. Pedang otoritas raja baru tiba hari ini, namun kamu bajingan mengklaim bahwa artefak ilahi seperti itu datang untukmu. Betapa sombongnya, mengesankan. Sepertinya mulutmu Fang Xia jauh lebih tangguh daripada kakimu. Fang Yuan, kamu meniru penguasa ilahi, mencuri pencapaian militerku, dan bahkan mencoba membunuh anggota keluarga Fang. Hari ini, aku Fang Xia akan meminta pedang otoritas raja untuk melenyapkanmu momok ini. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat bantu, Tuan Muda menghunus pedangnya. Manusia biasa berani mengingini artefak ilahi. Kalian bahkan tidak mempertimbangkan apakah kalian layak. Pedang datanglah. The film was translated and narrated by M Media. Kalian sebagai keturunan keluarga Fang, rusak secara moral, menyakiti kerabat sendiri, dan sama sekali tidak berbakti. Aku Fang Yuan akan bertindak atas nama langit hari ini. Dan demi leluhur kita, melenyapkan kalian keturunan durhaka. Hari ini, silsilah keluarga Fang akan diatur ulang. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan diusir dari keluarga Fang. Keluarga Fang hanya akan terdiri dari garis keturunanku Fang Yuan. Kalian semua adalah orang luar. Betapa besar wewenangnya. Ini buruk. Fang Yuan, kepala keluarga Shou telah tiba. Bisakah kau menanganinya? Jangan khawatir, bahkan jika semua keluarga bangsawan hari ini mengepungku bersama, mereka tidak akan sebanding dengan kekuatanku sendiri. Benar-benar sombong, Fang Yuan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan memegang Jimat Senbei dan pedang otoritas raja, kamu adalah penguasa ilahi utara? Para tidak berguna ini, buta dan bodoh. Aku Xiao Yuzuo tidak seperti mereka. Kepala keluarga Xiao, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Penguasa ilahi utara, kali ini dengan tegas mengalahkan pasukan sekutu 6 negara. Memungkinkan wilayah perbatasan kita memperoleh kedamaian bertahun-tahun. Pencapaian abadi seperti itu secara alami akan sampai ke ibu kota untuk dianugerahi kehormatan oleh penguasa nasional. Adapun dia mungkin hanya seorang pengawal, seorang prajurit barisan depan belaka. Jimat Senbei dan urat naga berani memanfaatkan kekuasaannya dan menyebut dirinya penguasa ilahi. Kejahatannya benar-benar pantas dihukum mati. Jadi begitu. Dunia hanya tahu bahwa hanya penguasa ilahi utara yang bisa memasuki urat naga. Tidak disangka, untuk memiliki Jimat Senbei, siapapun bisa. Tidak heran, dia bisa menggunakan pedang otoritas raja. Sepertinya, Jimat Senbei juga berperan. Aku memberitahumu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku akan membunuh bocah ini untuk membalas dendam putraku. Jika keluarga Fangmu berniat melindunginya, maka aku akan memusnahkan keluarga Fang kalian bersama dengannya. Paman Shu, Anda salah paham. Bocah ini sudah dikeluarkan dari keluarga Fang kami 5 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kami melindunginya? Benar sekali.
Hari ini dia bahkan secara terbuka mempermalukan putraku. Dan merobek catatan leluhur keluarga Fang kami. Kami tidak sabar untuk membunuhnya sendiri. Bagus, Fang Yuan. Sekarang kamu terisolasi dan tidak berdaya. Hari ini adalah hari kematianmu. Fang Yuan. Sebelumnya, dosa-dosamu bertumpuk. Hari ini kamu kembali membunuh Tuan Muda Shol, bahkan 10.000 kematian. Tidak bisa menebusnya. Seorang pria yang menjebakku karena membunuh ayahku. Dan saat aku pergi, dengan paksa mengambil istriku. Bagaimana jika aku membunuhnya? Aku ingin melihat. Apakah tulangmu lebih keras? Atau mulutmu? Mengenai masalah pembunuhan ayahku saat itu, aku bahkan belum menyelesaikan masalah dengan keluarga Shou kalian. Karena kalian sendiri yang datang mengetuk pintuku, maka mari kita selesaikan semuanya satu persatu. Bagus. Sangat bagus. Di ibu kota, kamu satu-satunya yang berani menantang keluarga Shouku. Aku ingin melihat. Apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan itu? Fang Yuan, mohon segera mengaku. Keluarga Shou dan Fang adalah dua keluarga bangsawan besar di ibu kota. Jika kau menyinggung keduanya sekaligus, aku khawatir tidak akan ada tempat tersisa untukmu di dunia ini. Hanya dengan mengaku dan mencari perlindungan penguasa ilahi, kau bisa bertahan hidup. Sekarang kamu tahu untuk memohon belas kasihan. Terlambat. Hari ini kau hancurkan catatan leluhur keluarga Fang dan membunuh putra kepala keluarga Shou. Bahkan 100 kematian tidak bisa menebus kejahatanmu. Penebusan. Siapa bilang aku akan menebus dosa? Hari ini aku berdiri tepat di sini. Jangan bicara tentang segelintir orang kalian. Bahkan jika seluruh keluarga Shou kalian datang, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Bocah. Jangan berpikir bahwa berada di utara, bertindak seperti pria selama beberapa tahun, kamu bisa menganggap dirimu tak terkalahkan. Aku memberitahumu. Aku ingin membunuhmu. Sama seperti menghancurkan seekor semut. Hari ini, kamu akan membayar untuk kematian putraku. Membayar. Kalau begitu kita lihat saja apakah keluarga Shoumu punya kualifikasi. Jika keluarga Shou tidak memenuhi syarat, maka masih ada keluarga Fang kami. Kedua keluarga kami hari ini pasti akan membuatmu membayar harganya. Catatan silsilah keluarga Fang baru saja dihancurkan olehku. Dan kalian semua juga sudah kusir dari keluarga Fang. Hak apa yang kalian miliki sekarang untuk mewakili keluarga Fang? Sungguh konyol. Baca. Hak apa yang kamu miliki untuk mengatur ulang catatan leluhur keluarga Fangku? Hanya kamu. Dan kamu ingin orang tuamu menerima persembahan dari keluarga Fangku di aula leluhur. Pikiran yang sia-sia. Penjaga, bawa kedua tablet leluhur orang itu ke sini. Kau. Fang Chengshou, hari ini kau menghancurkan tablet leluhur orang tuaku. Suatu hari nanti garis keturunanmu pasti akan terputus persembahan dupanya. Lupakan tentang tablet leluhur dari asal-usul rendah. Tablet spiritual. Hari ini, bahkan kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Penjaga, patahkan anggota tubuh orang ini, menggangguku, dan kirim dia ke keluarga Shou. Biarkan kepala keluarga Shou menanganinya. Selanjutnya, buang tablet leluhur kedua orang ini ke dalam jamban. Aku ingin mereka disemuh selama 10.000 generasi. Keluarga Shou menindas istriku. Cabang samping keluarga Fang menindas orang tuaku yang sudah meninggal. Dan kalian semua, tokoh-tokoh berpengaruh dan bangsawan kuat yang hadir, yang gagal membedakan benar dan salah, dan menjilat yang berkuasa. Kalian semua pantas mati. Fang Yuan, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Apa yang kulakukan? Aku menyuruhmu pergi dan minta maaf pada orang tuaku yang telah tiada. Pergi minta maaf. Fang Yuan. Hei Fang Yuan, lepaskan ayahku. Percaya atau tidak aku akan membunuhnya. Fang Yuan, jangan pedulikan aku, kau sekarang telah menculik kepala keluarga Fang. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menyelamatkan nyawamu. Cepat. Yunro, kau. Mengapa kamu tidak segera melepaskannya? Apakah kamu tuli? Percaya atau tidak aku akan membunuhnya sekarang juga. Baiklah, aku akan melepaskan. Jangan sakiti Yunro. Betapa patuhnya kamu. Tapi, aku tidak pernah berniat untuk melepaskannya. Aku, kalian. Tuan Zhukue telah tiba. Hari ini, mari kita lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Sialan, mengapa Zhukue ada di sini juga? Tidak. Kita tidak bisa merusak rencana Tuan itu. Jika tidak, hidupku juga akan dalam bahaya. Dua perang Zhukue. Mengapa Anda datang?
Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa melihat kau sebagai anggota kamp pembantai naga berani menyentuh istri pria terhormat ini? Tuan. Dua Perang Sukhoi. Dia hanyalah seseorang yang keluarga Fang kami keluarkan dari daftar keluarga. Dan dia membunuh ayahnya serta melukai ibunya. Mengapa Anda perlu? Sejak kapan tindakanku menjadi sesuatu yang bisa kalian semua tunjuk-tunjuk? Apa yang ingin kau lakukan? Tangkap kau dan bocah ini. Dan bawa kalian ke hadapan penguasa ilahi. Untuk dijatuhi hukuman. Xiao Yozu, aku benar-benar meremehkanmu. Untuk membunuhku, kau benar-benar mengarang cerita seperti itu. Demi ini, kau bahkan berani memusuhi Ciling. Aku terkesan, benar-benar terkesan. Kau terlalu memujiku. Jika kita membiarkannya terus berbicara seperti ini, kau dan aku, kita berdua akan menjadi pengkhianat yang berkolusi dengan musuh. Fakta-fakta ada di hadapan kita, Fang Yuan. Mengapa kau tidak segera berlutut dan mengakui kejahatanmu, agar kau tidak menderita siksaan fisik nanti? Baiklah. Kau bilang aku mencuri pedang otoritas raja. Dan Ciling menyalahgunakan wewenangnya. Apa kau punya bukti? Bukti. Buktinya ada di sini. Kata-kataku adalah buktinya. Siapapun yang kuinginkan mati, orang itu harus mati. Baiklah, jadi kau mengatakan, kau tidak lagi berpura-pura. Bahkan tanpa alasan yang adil. Kau masih ingin menuduhku secara palsu hingga mati. Jadi apa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Xiao Yuezhu, kau bertindak begitu sembrono? Apa kau menentang hukum kerajaan? Tuan Kilin, aku melenyapkan ancaman bagi rakyat. Aku harap kau tidak menghalangiku. Jika tidak, Lalu apa? Apakah kau akan membunuhku juga? Kalau begitu aku ingin melihat. Apakah kau punya kemampuan? Tuan Kilin, aku di sini untuk membalas dendam penguasa ilahi, orang tua. Jika Tuan Kilin bersikeras menghalangiku, maka aku akan membunuhmu juga. Kau, Penjaga, Pilar Xiao tiba. Patriark Xiao, betapa besar wibawa resminya. Salam Tuan Xiao. Ayah, siapa orang ini? Mengapa semua tokoh berkuasa di ibu kota sangat menghormatinya? Diam. Dia adalah salah satu dari Dacia, dua penguasa nasional. Statusnya hanya setingkat di bawah penguasa nasional dan di bawah penguasa ilahi. Kita semua yang disebut keluarga bangsawan ibu kota, bahkan tidak sebanding dengan satu kata pun darinya. Dia bisa menghancurkan kita hanya dengan satu kalimat. Apel. Sosok seperti itu juga bisa datang ke sini. Apakah dia juga di sini untuk mencari Paman Xiao? Kemungkinan besar. Salam Tuan Xiao. Hari ini adalah perjamuan penguasa ilahi. Mengapa keributan sebesar ini? Melapor kepada Tuan Xiao. Kami di sini atas perintah untuk menangkap pembunuh orang tua penguasa ilahi. Namun Tuan Kilin menerima keuntungan dari pemuda ini. Secara terang-terangan melindunginya. Dia bahkan ingin membunuh semua orang yang hadir. Begitu kan? Saya juga di sini atas perintah penguasa ilahi untuk menyelidiki masalah ini. Sepertinya hari ini tugas kita sama. Fang Yuan, sepertinya kali ini kau tidak bisa lolos dari kematian. Tuan Xiao juga ada di sini untuk menangkapmu. Beberapa orang jelas berada di ambang kematian, namun tetap tidak menyadarinya. Sungguh menyedihkan. Di depan Tuan Xiao, kau masih berani berbicara begitu sombong. Apakah kau ingin mati lebih cepat? Serang. Berhenti. Patriark Xiao, sepertinya hasil penyelidikanku cukup berbeda dari milikmu. Pengawal, bawa daftar nama. Tuan Xiao, apa maksudmu dengan ini? Kau akan segera tahu. Patriark Li pernah bersekongkol untuk menjebak orang tua Fang Yuan, menyebabkan mereka kehilangan puluhan miliar dana. Itu tidak mungkin. Tuan Xiao, saya tidak melakukan hal seperti itu. Saya telah difitnah. Patriark Lin pernah memanipulasi obat orang tua Fang Yuan dan menderita penyakit kronis. Patriark Xiao pernah mengirim orang untuk mengancam orang tua Fang Yuan
menyebabkan semangat mereka menderita. Dan kamu Xiao Yuzuo berkolusi dengan keluarga Fan saat ini. Fang Chenshou menyebabkan kematian orang tua Fang Yuan. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Tuan Xiao, apa yang terjadi? Mengapa kau membunuh begitu banyak tokoh penting ibu kota demi satu orang? Dia hanyalah seorang pria dari utara. Tokoh penting ibu kota? Menurutku, kalian lebih seperti hama kerajaan Dacia kita. Hari ini aku akan membunuh kalian semua. Bahkan jika itu adalah harga yang pantas untuk kalian semua. Tidak. Ini tidak benar. Bukan begini kejadiannya. Di mana penguasa ilahi? Aku ingin bertemu penguasa ilahi. Berhentilah berjuang. Situasi hari ini diatur khusus untuk kalian semua. Perjamuan hari ini diatur secara khusus oleh penguasa ilahi. Ini untuk membersihkan para penjahat kecil. Dan untuk orang tua Tuan Fan, untuk membersihkan nama mereka. Tidak, perjamuan ini tidak disiapkan oleh penguasa ilahi untuk menjamu para kekuatan besar di ibu kota. Bukan, ya kakak Xiao. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini tidak benar. Status penguasa ilahi mulia seperti makhluk surgawi turun ke bumi. Bagaimana mungkin dia bisa membuat keributan sebesar itu? Karena seorang penjahat kecil. Ini pasti tipuan yang kau mainkan. Kau pasti aktor yang dia sewa. Kau tidak bisa membodohiku. Beraninya kau? Pertama kau memfitnah Tuan Feng dan aku. Dan sekarang kau terang-terangan meragukan Tuan Xiao. Kurasa kau mencari mati. Xiao Yuzuo, sudah kubilang padamu, jika kau juga terlibat dalam masalah menyakiti orang tuaku saat itu, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Dan kalian semua, kita semua adalah anggota keluarga Fang. Namun kalian begitu kejam, membunuh ayahku, dan kemudian menimpakan kejahatan ini padaku. Ini adalah kejahatan besar yang bahkan 10.000 kematian pun tidak bisa menebusnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya Kilin, bahkan Tuan Xiao membantu anak ini. Mengapa ini terjadi? Ini tidak benar. Orang itu, apa yang dia katakan tidak seperti ini. Dia dengan jelas mengatakan bahwa perjamuan hari ini adalah untuk menyelidiki dan mengklarifikasi pembunuh penguasa ilahi. Orang tua, bagaimana bisa berubah menjadi membersihkan keluhanmu? Mungkinkah kau adalah penguasa ilahi utara? Meskipun aku mengadakan perjamuan ini, aku tidak secara terbuka menyatakan bahwa itu untuk menyelidiki kebenaran kematian orang tuaku. Bagaimana dia tahu itu? Mungkinkah ada orang lain di belakangnya yang mengendalikan semua ini? Penguasa ilahi menganggap para prajurit pasukan besi utara sebagai keluarga. Dia mengetahui pengalaman Tuan Fan dan tentu saja tidak akan tinggal diam. Jadi dia mengutus kami untuk menyelidiki kebenarannya. Jadi begitu. Hanya dengan kalian semua, kalian tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuhmu. Aku tidak percaya. Sebagai milik penguasa ilahi, pengawal pertama, kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Hanya kepala keluarga Xiao ini. Tunggu. Xiao Yuzuo, aku tahu ada orang lain di belakangmu. Katakan padaku siapa dia. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku tidak akan mengkhianati Tuan itu. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tetap tidak bisa mengungkapkan siapa dia. Jika aku berbicara, maka keluarga Xiaoku akan musnah sepenuhnya. Fang Yuan, kau tidak akan pernah tahu siapa yang membunuh orang tuamu. Dalang di baliknya. Sepertinya kau menantang kesabaranku. Kalau begitu mari kita lihat apakah mulutmu lebih keras atau pedangku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak bicara, aku jamin kepalamu akan menggelinding. 3. The film Dua. was translated and narrated Satu. by M Media. Aku akan memberitahu. Aku akan memberitahu. Kau pikir kau adalah orang yang tangguh. Tapi aku tidak menyangka. Kau hanyalah orang yang egois dan takut mati. Bagi Dasiaku untuk memiliki dirimu, parasit seperti itu. Sungguh, aib besar. Cepat bicara. Orang yang membunuh orang tuamu adalah Liu. Siapa di sana? Tuan Feng, hati-hati. Pembunuh. Pasti orang di belakang Xiao Yuzuo. Cepat pergi dan kejar. Orang yang bertindak seharusnya belum pergi jauh. Ya, Siapa sebenarnya yang mengatur semua kejadian ini? Ruang kerja keluarga Liu. Bagaimana hasilnya? Ada sedikit cacat, tapi mereka tetap terbunuh. Bahkan kau terluka. Sepertinya Kilin ini memang pantas menjadi pengawal pertama penguasa ilahi.
Tua. Fang Yuan secara bertahap mendekati kebenaran. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sudah waktunya untuk memulai rencana kita. Tuan, apakah maksudmu? Tepat sekali. Lakukanlah. Ya, bawahanmu patuh. Fang Yuan. Kau beruntung kali ini. Lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Ada apa? Ruang kerja keluarga Lin. Kenapa wajahmu muram? Celah dalam rantai modal perusahaan terlalu besar, sudah mencapai titik yang tidak dapat diperbaiki jika ini terus berlanjut. Kota kemungkinan besar tidak akan lagi memiliki grup Lin. Keluarga Lin di ibu kota dianggap sebagai keluarga terkemuka. Bagaimana dana mereka bisa begitu parah? Ketika ayahku masih hidup, untuk memperluas keluarga Lin, dia menghabiskan banyak uang selama belasan tahun, sedikit demi sedikit. Celah ini semakin membesar. Ibuku awalnya memaksaku menikah dengan Xiao Yuandong, juga karena mereka berjanji untuk memberi kami 2 miliar dana untuk mengisi celah keuangan. Jadi begitu. Tidak heran kau sebelumnya. Keluarga Zhou sudah tiada, yang tentu saja merupakan hal yang baik, tapi celah ini tidak bisa lagi diperbaiki. Yunro, karena aku sudah kembali, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun keluhan lagi. Bukankah itu hanya 2 miliar? Dengan lambaian tanganku, aku bisa dengan mudah mendapatkannya. Cukup berhenti bicara. Itu miliaran. Kesenjangan pendanaan, bagaimana ini bisa diselesaikan? Pertama mari kita letakkan tablet leluhur orang tua kita. Tapi Kilin, pergi dan urus sesuatu untukku. Masalah yang kupercayakan padamu, bagaimana sudah diurus? Melapor kepada penguasa ilahi. Itu sudah diatur. Aku sudah menginstruksikan serikat dagang terbesar di seluruh ibu kota untuk menyuntikkan 10 miliar pesanan ke keluarga Lin yang cukup untuk menyelesaikan masalah keuangan keluarga Lin. Tidak cukup, keluarkan perintahku. Dalam 3 hari, aku ingin di ibu kota mengadakan sebuah majelis pemilihan keluarga yang agung. Semua keluarga bangsawan di ibu kota akan dirombak dan peringkat mereka akan ditentukan ulang. Aku ingin keluarga Lin menduduki posisi teratas di antara keluarga bangsawan di ibu kota. Ya, bawahanmu akan segera pergi dan menanganinya. Ada hal lain. Penguasa ilahi, tentara besi utara, telah ditempatkan di pinggiran kota selama beberapa hari. Jika kau tidak segera memimpin pasukan kembali ke utara, perbatasan mungkin menghadapi masalah lebih lanjut. Masalah saat ini belum terselesaikan, jadi aku tidak bisa pergi. Kalian semua akan membawa pasukan besi utara dan kembali ke utara untuk menumpas para penjahat kecil. Penguasa ilahi, pasukan besi utara ini ditempa oleh tanganmu sendiri. Pasukan berjuta-juta prajurit hanya mematuhi perintahmu. Kami khawatir. Tidak perlu bicara lagi. Pikiranku sudah bulat. Kau akan memegang pedang ini, dan dengannya pasukan besi utara yang berkekuatan 1.000.000 prajurit akan mematuhi perintahmu. Anda pimpin pasukan kembali dan menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan ke-6 negara itu. Penguasa ilahi, ini sama sekali tidak bisa. Pedang otoritas kerajaan sangat berharga. Aku beraninya bawahanmu. Cukup. Setelah saya bereskan masalah ini, saya tentu akan kembali ke utara untuk menumpas semua bandit. Kau putri durhaka. Jika aku tidak memanggilmu kembali, apakah kau akan kawin lari dengan Feng Yuan? Pria itu, ibu bukan begitu. Hari ini aku pergi untuk menangani masalah keuangan. Cukup, tidak perlu menjelaskan. Mulai sekarang, kau tidak boleh menghubungi Feng Yuan lagi. Jangan pernah menemuinya lagi. Ibu Feng Yuan, sudah menyelesaikan masalah keluarga Su. Kenapa ibu masih seperti ini? Mengapa? Feng Yuan hanyalah seorang pria. Orang tak berguna. Masalah apa yang bisa dia bantu selesaikan untuk keluarga Lin kita? Adapun aku sudah mengamankan untuk keluarga Lin kita. Sebuah yang luar biasa. Kesempatan. The film was Selama kau- translated and Selama kau- narrated by M Media. Menikahiku. Liu Tianquan, Ketua Kamar Dagang Kuandao. Ketua Liu, mengapa Anda datang? Anda datang tanpa berkata apa-apa. Aku bisa saja pergi menemuimu. Tentu saja aku datang untuk melihat wanita yang bisa membuat penguasa ilahi secara pribadi memberikan keluarga Linmu pesanan 10 miliar. Seperti apa penampilannya? Melihatmu hari ini, kau memang cantik. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Ketua Liu, memohon kepada penguasa ilahi dan mengamankan untuk keluarga Lin kita pesanan 10 miliar. Selama kau menikah dengannya, kau bisa menyelesaikan masalah keuangan keluarga Lin kita. Tidak mungkin. Aku bilang, aku hanya akan mencintai Fang Yuan seumur hidupku. Jangankan 10 miliar dana. Bahkan jika dia harus memetik bintang dari langit, aku tetap tidak akan menikah dengannya. Ketua Liu adalah seorang jenius yang diberkati surga. Ketua dari ibu kota, asosiasi bisnis paling berpengaruh nomor 1. Dia mengamankan untuk keluarga Lin kita pesanan 10 miliar, menyelesaikan masalah keuangan mendesak kita. Dan kau bahkan sekarang masih memihak Feng Yuan itu. Bajingan itu, kau akan membuatku marah. Jangan marah. Begitu Yunro melihat barang ini, dia tidak akan berpikir seperti itu lagi. Gulungan ular perak. Itu benar-benar gulungan ular perak. Aku dengar.
Besok penguasa ilahi akan mengadakan majelis pemilihan keluarga untuk menyusun ulang peringkat keluarga bangsawan. Gulungan ular perak ini, meskipun itu adalah tingkatan terendah, masih cukup untuk memungkinkan keluarga Lin kita di antara banyak keluarga bangsawan untuk menduduki peringkat terbaik. Dengan gulungan ular perak ini, keluarga Linmu bisa segera melampaui keluarga Soul dan Fan dan menjadi keluarga berpengaruh teratas di ibu kota. Yunro, bukankah ini lebih berharga daripada bintang-bintang di langit? Benar sekali. Ketua Liu, koneksimu begitu luas, sampai kau bisa mendapatkan barang ini. Yunro, cepat berterima kasih kepada Ketua Liu. Aku percaya Fang Yuan, karena dia memiliki kemampuan untuk melenyapkan keluarga Shu dan Fang. Maka bahkan tanpa gulungan ini, dia masih bisa memimpin keluarga Lin kita ke ketinggian yang tak terbayangkan. Dia mampu melenyapkan keluarga Soul dan Fang karena penguasa ilahi berhati baik. Itu karena pertimbangan atas waktunya di utara, sehingga keadilan ditegakkan untuknya. Sekarang Kilif dan Pilar Xiao sudah kembali ke utara. Menurutmu, ada yang akan membelanya sekarang? Feng Yuan itu hanyalah seorang pria yang melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan selai rambut pun di kepala Ketua Liu? Rindu desa ini. Dan tidak akan ada toko lain seperti ini. Kalian berdua sebaiknya berpikir matang-matang. Ketua Liu, yakinlah, aku pasti akan nasihati Yunro baik-baik. Kalau begitu besok, di hadapan semua keluarga berpengaruh, menyaksikan pernikahan antara keluarga Liu dan Liu kita. Sayang, aku pergi. Penguasa ilahi, sesuai permintaan Anda, kami telah membuat semua pengaturan. Setelah hari ini, keluarga Lin akan menjadi keluarga berpengaruh terbesar di ibu kota. Bagus, jangan sebarkan berita ini. Saya ingin memberi Yunro kejutan. Selidiki untukku latar belakang grup ANSI. Lihat apakah konferensi penawaran besok ada trik apapun. Grup ANSI adalah properti real estate asing, konglomerat terkemuka. Ia selalu memiliki kerjasama yang erat dengan Dacia kita. Selain itu, kali ini ia datang ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam lelang yang juga merupakan aktivitas bisnis normal. Penguasa ilahi, menurutmu ada masalah dengan ini? Aku baru saja mendukung keluarga Ling untuk menjadi keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Fondasi mereka masih dangkal, dan grup ANSI ini mengadakan konferensi penawaran. Bukankah itu terlalu kebetulan? Aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Tetap saja selidiki itu. Aku harap aku hanya terlalu banyak berpikir. Ya. Utara sangat tidak stabil sekarang. Kau pasti gelisah juga kan? Ketua, Bagaimana? seperti yang ketua duga, fondasi keluarga Lin masih dangkal. Jadi mereka langsung setuju untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran besok. Bagus, tidak sia-sia aku menghabiskan banyak uang untuk bersekongkol dengan grup ANSI untuk menyiapkan jebakan ini. Fang Yuan itu masih bersuka cita atas kesempatan besok untuk berpartisipasi, tidak menyadari bahwa besok dalam konferensi lelang akan menjadi hari di mana keluarga Linnya akan benar-benar dipermalukan dan mati tanpa tempat pemakaman. Ketua, latar belakang Feng Yuan begitu tangguh, sampai Pilar Liu pun sangat waspada terhadapnya. Apakah kita benar-benar tandingannya? Apa yang perlu ditakutkan? Konferensi lelang besok adalah ujian kekuatan finansial. Dalam hal kekuatan finansial, aku Liu Tianquan tidak pernah takut pada siapapun, bahkan 10 keluarga Lin bukan tandinganku. Jika dia menggunakan latar belakangnya yang kuat untuk menekanku, maka kita akan membuat penguasa ilahi kehilangan kepercayaan padanya. Pada saat itu dia akan kehabisan akal. Ketua bijaksana, bawahan ini akan segera menanganinya. Ketua Liu, Li Chen ketua atas nama grup ANSI. Kakak Li, bagaimana? Ketua Liu, tenang saja. Yang dibutuhkan hanyalah bagi Tuan Yang Mulia untuk menggunakan wewenang Dacia untuk membiarkan saya dengan sah menjadi pengendali grup ANSI. Menggunakan metode bisnis untuk menghancurkan keluarga Lin yang kecil. Bagiku, semudah menghancurkan semut. Sama sederhananya. Bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Fang Yuan, penghinaan sebelumnya. Aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Kembalilah. Konferensi lelang ini bisa benar-benar diadakan di Menara Xianxian. Menara Xianxian. Hanya tempatnya saja. Menyewanya selama 1 hari, menghabiskan ratusan juta. Grup ANSI ini benar-benar murah hati. Yunro, tidak perlu iri. Tidak lama lagi,
keluarga Linmu akan bisa berdiri sejajar dengan grup Ansi. Aku percaya padamu. Ibu, kenapa ibu di sini? Jika aku tidak datang sekarang, The film was aset keluarga Lin translated and akan hancur narrated by olehmu Media. dan pria ini. Ibu, apa maksud ibu dengan itu? Jika bukan karena Fang Yuan tadi, bagaimana mungkin keluarga Lin kita bisa naik ke tahta keluarga bangsawan terkemuka ibu kota? Hak apa yang kita miliki untuk menerima undangan konferensi lelang grup Ansi? Aku sudah tahu dari Ketua Liu tentang latar belakang aslinya. Apa yang dia lakukan sebelumnya hanyalah keberuntungan belaka. Keluarga Lin kita hanyalah keluarga bangsawan terkemuka dalam nama saja. Kami bukan tandingan mereka secara finansial. Kedatangannya membawamu ke sini kali ini untuk menghadiri konferensi penawaran adalah menghancurkan keluarga Lin kita. Bukan karena dia ingin membawaku ke sini. Sebaliknya aku sendiri yang memutuskan untuk datang. Ibu, bukankah ibu sebelumnya selalu ingin melihat keluarga Lin bangkit? Sekarang ada kesempatan ini. Aku tidak bisa melepaskannya. Dasar anak durhaka. Tidakkah kamu tahu bahwa Ketua Liu juga akan hadir? Alasan dia hadir justru untuk membalas pelanggaran Feng Yuan sebelumnya. Apakah kamu mencoba untuk membuat keluarga Lin kita terkubur bersama mereka? Maafkan aku, Ibu. Kali ini, aku ingin mendengarkan diriku sendiri. Kamu Hebat. Hebat. Konferensi penawaran bahkan belum dimulai, dan kau sudah membuat pertunjukan di sini. Kau benar-benar bekerja keras. Lin Tianquan, apa tanda tanya? Apa kau belum cukup menderita sebelumnya? Apa kau mencari masalah lagi? Fang Yuan, apa yang membuatmu bangga? Bukankah kau hanya mengandalkan kekuatan penguasa ilahi di belakangnya? Aku memberitahumu, konferensi penawaran hari ini yang kita bandingkan adalah kekuatan finansial. Lalu, Meskipun kau menggunakan latar belakangmu untuk mengangkat keluarga Lin menjadi keluarga paling berpengaruh di ibu kota, tapi dalam hal kekuatan finansial, di seluruh ibu kota, tidak ada yang bisa melampauiku. Hari ini bahkan, jika aku membuat bangkrut, keluarga Linmu, penguasa ilahi, tidak akan mengatakan apa-apa. Liu Tianquan, zaman telah berubah. Keluarga Lin kita bukan lagi kesemek lunak yang bisa diinjak-injak pada konferensi lelang hari ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Masih belum pasti. Lin Yunro, apa yang membuatmu begitu sombong? Bukankah kau hanya mengandalkan tidur dengannya untuk membuat keluarga Linmu mencapai statusnya saat ini tanpa wajah ini? Apalagi yang kau miliki? Liu Tianquan, jangan bicara omong kosong. Ada apa? Aku hanya bercanda. Kenapa kau begitu cemas? Kau, dia hanya seekor anjing yang menggigit sembarangan. Mengapa kita harus marah pada seekor anjing? Bukankah kau bilang, hari ini, kau akan membuat keluarga Lin bangkrut? Kalau begitu biarkan aku memberimu satu patah kata. Hanya mengandalkan kamar dagang Kuan de Aoremo tidaklah cukup. Jadi bagaimana jika grup Ansi ditambahkan? Dan siapa kau? beraninya kamu berbicara dengan nada seperti itu kepada Tuan Li? Dia adalah tuan rumah konferensi penawaran ini, pelaksana tugas ketua grup NC. Satu kata darinya bisa menentukan nasib konferensi, serta naik turunnya banyak keluarga berpengaruh. Setelah sebuah pembicaraan itu, dia hanyalah seorang ketua sementara. Aku kira dia adalah orang besar. Kau tahu identitasnya. Namun kau berani bersikap begitu tidak sopan. Apa kau ingin keluarga Lin kami ikut menderita bersamamu? Tuan Li, orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Aku harap di konferensi penawaran ini, kau tidak akan menargetkan keluarga Lin kami. Dia hanya berpandangan sempit, katak dalam tempurung. Marah padanya akan membuatku terlihat picik. Namun, apakah dia ada di sini atau tidak, aku akan tetap menargetkan keluarga Linmu. Itu tidak mengubah apapun. Tuan Li, apa maksudmu dengan itu? Hari ini grup Ansi secara pribadi mengundang keluarga Lin kami untuk berpartisipasi dalam konferensi lelang ini. Bukankah itu karena Anda optimis dengan potensi keluarga Lin kami untuk kerjasama di masa depan? Potensi? Potensi apa? Keluarga sampah yang hanya punya nama palsu. Keluarga sampah tanpa dasar. Untuk menjadi batu loncatan bagiku, aku akan merasa itu terlalu rendah. Karena itu masalahnya. Mengapa Anda mengundang keluarga Lin saya untuk berpartisipasi dalam konferensi lelang ini? Jika bukan, karena Tuan Liu secara khusus menyebutkan keluarga Linmu untuk berpartisipasi. Apa kau pikir, dengan kekuatan keluarga Linmu, kau akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara grup Ansi kami, konferensi penawaran? Apa, Liu Tianquan lah yang membuat grup Ansi mengundang keluarga Lin ke konferensi penawaran? Tentu saja, tapi jangan salah paham. Bagiku, aku hanya ingin melihat kalian semua Berani bergerak. Kekuatan grup Ansi hari ini
benar-benar membuka mataku. Mengesankan, sungguh mengesankan. Tuan Ansi, apa maksud semua ini? Apa maksud saya? Tuan Fan adalah tamu terhormat grup ANSI saya. Apakah dia seseorang yang bisa Anda sentuh begitu saja? Apa yang kau katakan? ANSI menyapa Tuan Fan. Tuan Ansi, statusmu begitu mulia. Namun kau merendahkan diri di hadapannya. Diam. Status terhormat, Tuan Fan. Jauh di luar jangkauan saya. Tindakan Anda barusan hampir menyebabkan kehancuran grup. Dan Anda tetap tidak menyadarinya. Grup Ansiku secara internasional memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia hanya ikan kecil dari utara. Bisakah dia benar-benar membawa grup Ansiku menuju kehancuran? Benar Tuan Ansi? Sekarang kamar dagang Kuan Daoko akan menawar King Lin Hai. Ketika itu terjadi, dua kekuatan besar kita akan mengerjakan proyek ini bersama. Kekayaan kita akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, grup Ansimu akan naik ke tingkat yang baru dalam bisnis, mencapai posisi yang tak tertandingi. Mengapa kita harus takut pada anak ini? Anda, kalian semua. Tuan Fan, saya tahu. Grup ANSI telah menyinggung Anda. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Aku bersedia memberikan King Lin Hai kepada Anda. Saya hanya meminta Anda memberikan grup ANSI secerca harapan. Apa? Itu adalah sebidang tanah tak ternilai. Dan kau hanya memberikannya kepada keluarga Lin kami. Fang Yuan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Tuan Ansi, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Nilai King Lin Hai ini, jika dikembangkan sepenuhnya, akan tak terukur. Kau benar-benar memberikannya kepada anak ini. Apakah kau sudah pikun, Fang Yuan? Kau begitu tercela untuk memenangkan lelang ini. Kau benar-benar menghasut Tuan Ansi untuk menyerahkan tanah harta karun ini. Ansi, bukan aku tidak ingin melepaskanmu, tapi mereka bersikeras untuk mati. Apakah kau akan mendisiplinkan mereka sendiri, atau haruskah aku membantumu? Tidak perlu Tuan Sang repot-repot. Li Chen, Anda telah bertindak sembrono dan mencoreng reputasi perusahaan. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, posisi Anda sebagai ketua sementara perusahaan dicabut. Anda juga diusir dari perusahaan. Apa? Selama bertahun-tahun aku bersama grup Ansi, aku telah memberikan segalanya. Bahkan jika aku tidak memiliki prestasi, aku telah bekerja keras. Kau mengusirku dari grup Ansi. Tidak peduli prestasi apapun yang Anda miliki. Anda menyinggung Tuan Fan. Itu adalah pelanggaran berat yang tak termaafkan. Saya akan menuntut kembali dana triliunan yang saya pinjamkan kepada Anda sebelumnya. Pada saat yang sama, grup Ansi dan kamar dagang Kuandao, semua proyek investasi, semuanya dibatalkan. Orang tua bodoh. Ayahku adalah salah satu dari dua pilar besar Dacia. Li Cheng mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Anda tentu bisa memanggil Pilar Liu untuk datang ke sini dan lihat apakah dia akan berlutut dan mengakui kesalahannya di hadapan Tuan Fan. Kau orang tua bodoh. Aku memberitahumu. Kau tidak berhak memutuskan di sini. Jika kau masih bersikeras untuk melindungi anak ini, aku tidak keberatan mengirimmu bersamanya. Kurang ajar, kau berani berbicara padaku seperti itu. Sepertinya kau tidak hanya lumpuh dari pinggang ke bawah, tapi pikiranmu juga kacau, bukan? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah bertahun-tahun di Ansi, aku tidak akan meninggalkan rencana darurat? Apa ini? Berhentilah berjuang. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pengaruhmu di grup Ansi sudah dibeli olehku. Aku adalah pembuat keputusan yang sebenarnya. Biarkan aku memberitahumu, jika kau jujur menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda itu, mungkin kupikirkan mengampuni nyawamu. Tapi kau bersikeras mencari kematian. Jadi jangan salahkan aku. Memang seperti yang dikatakan Tuan Fan, Anda benar-benar memiliki ambisi serigala. Sayang sekali kau mengetahuinya terlalu terlambat. Serang dia untukku, ayo bunuh dia. Lalu bawakan aku kepala Fang Yuan juga. Bukankah kau sudah? Rumpul karena racun. Li Cheng, aku memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku tidak pernah menyanggah hatimu akan sekejap ini. Kau menaruh racun bekerja lambat di makananku. Berniat meracuniku perlahan hingga mati. Untungnya Tuan Fan dengan wawasan tajamnya merasakan keanehan itu. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati hari ini di tanganmu. Tidak mungkin. Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Tidak mungkin aku gagal.
Aku pasti masih punya cara. Berhenti merangkak. Semua orang yang kau suap di grup MC. Hari ini semuanya bertemu Raja Neraka. Tuan Fan, serahkan orang ini padaku. Aku ingin secara pribadi menjalankan hukum keluarga. Terserah kau. Tapi aku ingin memberimu sebuah pepatah. Jika kau memotong rumput, tapi tidak mencabut akarnya, ia akan tumbuh lagi dengan angin musim semi. Ya, bawahanmu mereka. Tuan Ansi, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bertindak impulsif. Tolong pertimbangkan pengabdianku selama bertahun-tahun yang setia kepada perusahaan. Dan ampuni aku. Kau salah. Kesalahan terbesarmu adalah menyinggung Tuan Fan. Ingatlah untuk lebih berhati-hati di kehidupan selanjutnya. Kau sudah keterlaluan. Aku akan membawamu bersamaku juga. Tuan Fan, pelaku licin sudah dieksekusi di tempat olehku. Apakah Anda puas? Aku telah mengambil King Lin Hai. Mulai hari ini, dan seterusnya, fondasi keluarga Lin pasti akan meningkat pesat. Adapun posisi keluarga bangsawan terkemuka di ibu kota. Apakah ada di antara kalian yang masih keberatan? Bicaralah. Apa kalian semua tuli? Benar. Keluarga Lin pasti bisa menanggungnya. Dengan dukungan Tuan Ansi, keluarga Lin pasti akan melampaui kekuatan finansial Kamar Dagang Kuandao. Aku mendukung. Keluarga Lin benar-benar mengambil alih King Lin Hai. Ini adalah tanah harta karun yang banyak keluarga di ibu kota. Semuanya bermimpi untuk mengakuisisi. Ibu itu benar. Jika bukan, karena Fang Yuan. Tanah itu. Bagaimana mungkin itu giliran kita? Yunro, selama kau bahagia. Jika kau menginginkan bintang dari langit, aku bisa memetiknya untukmu. Begitukah? Kalau begitu ikut aku. Yunro, Bicara. Berapa banyak yang telah kau sembunyikan dariku? Yunro. Apa yang kau bicarakan? Mengapa aku tidak bisa mengerti? Masih berpura-pura. Pertama ada Pilar Xiao dan Kilin. Lalu Ansi. Ini semua adalah orang-orang di dunia yang sangat terkenal. Mereka semua membantumu tanpa ragu. Dan kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak menyembunyikan apapun dariku. Jika kau hari ini tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, maka jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pintu ini. Aku tidak menyangka dia masih bisa menebaknya. Indra keenam wanita ini benar-benar menakutkan. Baiklah, aku adalah. Apa? Apa yang kau katakan? Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Yunro, aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan sekarang. Kau kembali duluan. Apa yang ingin kau ketahui? Saat aku punya waktu, aku pasti akan memberitahumu. Beritahu aku, apa yang terjadi? Penguasa ilahi, para perampok perbatasan tiba-tiba menyerang balik. Pasukan besi utara menderita korban tak terhitung. Itu adalah kelalaianku dalam memimpin. Aku meminta penguasa ilahi untuk menghukum bawahan ini sesuai hukum militer, untuk menstabilkan moral pasukan. Bangun. Karena masalahnya sudah terjadi, maka fokuslah pada cara menyelesaikannya. Apa gunanya nyawamu bagiku? Jika kau ingin mati, maka matilah di medan perang untukku. Ya, Dalam pertempuran besar sebelumnya, aku jelas telah mengalahkan mereka. Hingga kocar-kacir, mengapa mereka bisa begitu cepat memulihkan kekuatan mereka dan memulai serangan balik? Melapor kepada penguasa ilahi. Awalnya kami sudah sepakat untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Tapi mereka tiba-tiba menarik kembali janji mereka di saat-saat terakhir dan melancarkan serangan malam ke kamp militer. Terlebih lagi, mereka menghindari semua penjaga. Seolah-olah mereka tahu penempatan kami. penguasa ilahi, penempatan pasukan besi utara adalah rahasia besar. Hanya pejabat tinggi Dacia yang bisa mengetahuinya. Bawahan ini curiga. Kata-kata yang mengganggu moral militer seperti itu tidak boleh diucapkan lagi. Ya, Aku akan kembali ke utara malam ini selama aku menangkap pemimpin pasukan sekutu itu, Raja Iblis. Mereka secara alami akan. Tidak perlu repot-repot. Aku di sini. Kau berada di atas 4 Raja Iblis Agung. Raja Iblis, pelaku utama menyerbu. Dasiaku. Benar. Wu Lenwan, Raja Iblis. Penguasa ilahi Dacia. Meskipun kita sudah sering berkonflik, ini seharusnya menjadi pertemuan pertama kita, bukan? Menyerbu Dasiaku dan berani muncul di hadapanku. Sungguh keberanian yang luar biasa. Tapi ini juga bagus. Ini menyelamatkanku dari kesulitan harus mencarimu. Penguasa ilahi Dacia, reputasimu mendahuluimu. Memang kehebatan bela dirimu tak tertandingi. Namun aku tidak berpikir kau akan bisa membunuhku hari ini.
Begitukah? Kalau begitu kau bisa coba. Fang Yuan, selamatkan aku. Ini suara Yunro. Apa yang telah kau lakukan padanya? Istrimu saat ini, tamuku. Jika kau tidak segera melepaskannya, aku tidak yakin apa yang akan terjadi padanya. Bicara. Apa yang kau inginkan? Bagus sekali. Kalau begitu aku akan berterus terang. Aku ingin Utara. Selama kau bisa menyerahkan Utara kepadaku, aku jamin kau dan istrimu akan bersatu kembali. Sepertinya kau sedang melamun. Begitukah? Sepertinya posisi istrimu di hatimu tidak terlalu tinggi. Tidak perlu terburu-buru. 3 hari dari sekarang, datanglah sendirian ke pavilion Dewa Mabuk. Aku akan menunggumu. Jika aku tidak puas, maka aku tidak punya pilihan selain membiarkan bawahanku menikmati istrimu yang terhormat. Pesona lembutnya. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Kalian semua kembali ke utara dulu. Dan stabilkan moral. 3 hari kemudian, aku akan pergi sendiri ke pavilion Dewa Mabuk untuk menemui Raja Iblis ini. Penguasa ilahi Raja Iblis ini licik seperti rubah. Dia pasti sudah menyiapkan penempatan. Di pavilion Dewa Mabuk pasti ada jebakan besar. Menunggumu, pergi ke sana akan penuh bahaya. Kau adalah Dewa Pelindung Utara. Masalah ini sama sekali tidak bisa dilanjutkan. Ya, menurut pendapat bawahan saya, akan lebih baik jika Tuan secara pribadi kembali ke Utara untuk mengawasi situasi keseluruhan. Biarkan kami tetap di sini untuk menyelamatkan Nona Lin. Ini menyangkut keselamatan Yunro. Aku harus pergi sendiri. Adapun Utara, aku sudah memikirkan solusinya. Penguasa ilahi sangat cerdik dan berani. Kami benar-benar kalah. Bawahan Anda akan pergi dan menanganinya sekarang. Pergi. Ya, Ya. Ayah. Ada apa dengan kepanikan ini? Ayah tidak bisa membayangkan kekuatan di balik Fang Yuan. Betapa kuatnya itu. Dia bahkan membuat pilar Xiao. Mereka menyegel asosiasi bisnisku. Mereka membekukan semua danaku. Aku memperkirakan langkah selanjutnya adalah untuk bertindak melawan ayah. Ayah, ayo lari The ayah. film was translated and narrated by M Media. Anakku yang bodoh. Kita tidak hanya tidak perlu lari, tapi 3 hari dari sekarang, kita akan berdiri di puncak Dacia. Wu Wenhuan. Seorang raja iblis yang kejam. Musuh bebuyutan Dacia. Bagaimana kau bisa berada di sini? Nak tidak perlu panik. Dia adalah teman ayahmu. Bagaimana semuanya sudah ditangani? Kecuali ada keadaan tak terduga. 3 hari dari sekarang, rencana besar bisa terlaksana. Sangat baik. Nak, ayahmu berjanji padamu bahwa dia akan menjadikanmu yang terkuat dan menginjak-injak Fang Yuan. Sekarang kesempatan telah tiba. Semuanya terserah padamu sekarang. Baiklah. Aku akan mematuhi Ayan. Yunro, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Adapun mereka yang ingin menyakitimu, aku tidak akan menyisakan satupun dari mereka. Bukankah ini Tuan Muda Fang? Bagaimana kau jadi menyedihkan begini? Lin Tianquan, aku membiarkanmu kabur di perjamuan tadi. Namun kau masih berani muncul di hadapanku. Apa kau bosan hidup? Apa yang membuatmu begitu sombong di sini? Bukankah kau hanya mengandalkan latar belakangmu yang kuat? Tanpa latar belakang itu, kau bukan apa-apa. Dulu kau menghancurkan semua yang kumiliki. Hari ini aku akan menghancurkan semua yang kau miliki. Segala yang kumiliki sekarang tidak pernah bergantung pada faktor eksternal, melainkan pada diriku sendiri. Kau bilang aku menghancurkan semua yang kau miliki. Itu hanyalah perbuatanmu sendiri, sedang mengerjakan. Mengandalkan dirimu sendiri. Apa kau pantas? Kau datang hari ini, bukankah hanya untuk menyelamatkan Yunro? Ku bilang padamu, kau tidak hanya akan gagal menyelamatkannya, aku juga akan tepat di depan matamu, membiarkanmu melihat bagaimana aku akan menyiksanya sampai mati. Bagaimana kau tahu tentang ini? Bicara, apa hubunganmu dengan Wu Wenhuan? Ketika kau mencapai surga barat, kau akan tahu dengan sendirinya, hubungan apa itu. Kau mencari mati. Minggir. Setelah aku selesai dengannya, giliranmu selanjutnya. Menilai dari nada bicaramu, kau sepertinya tidak terlalu peduli dengan keselamatan Nona Lin, bukan?
Kau sebaiknya memastikan dia aman dan sehat. Jika tidak, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi hidup-hidup dari ibu kota. Itu akan tergantung pada ketulusanmu. Pavilion Dewa Mabuk. Yunro di mana dia? Pahami ini baik-baik. Kau yang meminta bantuan dariku sekarang. Beginikah caramu meminta bantuan? Kau ingin melihat Yunro berlutut dan mohon padaku. Aku sedang berbicara dengan tuanmu. Kapan giliranmu, kau anjing untuk menyala? Fang Yuan, aku akan membunuhmu. Kesabaranku terbatas. Jika aku tidak melihat Yunro lagi, aku akan membunuhmu dulu, anjing yang menggigit sembarangan ini. Tuan Raja Iblis, selamatkan aku. Bawa dia masuk. Fang Yuan, Yunro. Yunro. Kau. Jangan bergerak sembarangan. Kalau tidak, dia akan berubah menjadi bubur daging. apakah Anda Liu Tianquan mencari balas dendam pada kami? Saya bersedia menanggung semua kerugian kamar dagang Kuan Dao, Fang Yuan, dan saya hanyalah orang biasa. Saya mohon, tolong jangan sakiti kami. Kau bilang, siapa yang memimpin 1 juta pasukan besi utara? Penguasa ilahi utara adalah orang biasa. Bukankah itu lelukan besar? Apa? Anda adalah penguasa ilahi utara. Tidak heran Pilar Xiao dan Qilin akan membantumu tanpa ragu. Kau, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku awalnya ingin menunggu sampai semuanya telah beres sebelum memberitahumu identitas asliku. Aku hanya takut menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku tidak menyangka. Bodoh. Kau dan aku adalah suami istri. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Bertindak seperti ini, bukankah kau memperlakukanku seperti orang luar? Aku hanya... Cukup, Fang Yuan. Orang yang kau inginkan sudah kubawa padamu. Hal yang kuinginkan, kau harus memberikannya padaku sekarang kan? Apa yang kau inginkan? Berhentilah berpura-pura tidak tahu. Kesabaranku terbatas. Yang kuinginkan adalah kau menyerahkan utara kepadaku. Apa? Wilayah utara adalah wilayah Dacia. Lokasi strategisnya sangat penting. Jika kau menyerahkannya kepada mereka, kau akan menjadi pendosa abadi Dacia. Kau sama sekali tidak boleh menyetujuinya. Kau hanyalah alat tawar-menawar untuk sebuah transaksi. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Jika kau berani menyentuh Yunro lagi, bahkan jika itu berarti kematianku hari ini, aku akan menahan kalian semua di sini. Itu tergantung padamu. Ini masih butuh waktu. Aku harus mengulur waktu sedikit lebih lama. Sudah sampai pada titik ini. Kau tidak perlu bersembunyi lagi. Pilar Liu. Sepertinya, kau sudah tahu semua ini sejak lama. Aku mengaturnya. Awalnya aku hanya curiga. Sampai Qilin memberitahuku bahwa pengerahan pasukan besi utara telah bocor. Baru saat itu aku yakin itu kau. Bagaimanapun otoritas militer semacam ini, selain aku, hanya 2 pilar besar yang memilikinya. Baru saat itu kau akan tahu. Tepat sekali. Kau kembali ke ibu kota. Semua yang kau alami, semuanya diatur olehku. Aku awalnya bermaksud agar mereka melenyapkanmu di ibu kota. Tapi para bodoh ini gagal menyelesaikan misi. Tidak ada cara lain. Aku harus bertindak sendiri. Memang benar. Sudah lama aku melihat ambisi serigalamu. Aku mengirim bawahanku untuk terus mengawasimu. Tak disangka, kau masih berhasil memanfaatkan celah. Kau sudah tahu semua ini. Salah bukan? Sayang sekali. Orang pintar tidak berumur panjang. Kenapa? Kau sudah memegang posisi 2 pilar besar di dalam Dacia. Bisa dibilang kau di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Kenapa kau masih melakukan hal seperti itu? Kau sangat mengecewakanku. Kenapa? Karena aku tidak ingin berada di bawah 1 orang. Aku Pilar Liu. Telah bersusah payah bekerja untuk Dacia selama puluhan tahun. Namun hanya mencapai posisi pilar. Tapi kau, setelah hanya 5 tahun minus militer, mencapai puncak Dacia. Aku menolak menerima ini. Aku akan membunuhmu, lalu menginjak mayatmu untuk naik ke tahta tertinggi itu. Kau menginginkan posisiku. Pasukan besi utara adalah pasukan yang aku latih sendiri. Apa kau pikir mereka akan mematuhimu?
Bagaimana jika aku adalah orang yang mengeksekusi pengkhianat itu sebagai pahlawan? Apa maksudmu dengan kalimat itu? Mungkinkah? Tepat sekali. Pilar Liu dan aku sudah mencapai kesepakatan. Aku akan membantunya naik ke posisi penguasa ilahi. Sebagai syaratnya, dia akan menyerahkan utara kepadaku. Kau bajingan. Kau sebenarnya demi ketenaran dan kekayaan yang semu melakukan tindakan memalukan seperti itu. Kau Pilar Liu adalah aib. Dacia. Aku. Tidak. Aku bukan. Kaulah. Mulai hari ini akan disebarkan di seluruh Dacia bahwa penguasa ilahi utara Fang Yuan berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, menyerahkan utara kepada para bandit, dan aku kemudian akan membunuhmu dan menjadi pahlawan yang dikagumi semua orang. Penguasa ilahi utara yang terhormat telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Sungguh menarik. Ini semua adalah kebohongan yang kau buat-buat. Seseorang pasti akan menemukan kebenarannya dan kemudian membuatmu membayar harganya. Kebenaran? Apa itu kebenaran? Hanya perkataan pemainan. Lah, yang menjadi kebenaran. Aku akan membunuhmu, mencabik-cabikmu. Dan baru saat itu, kebencianku akan terpuaskan. Bunuh aku. Di sini. Apa kau pikir kau masih penguasa ilahi utara? Selama wanita ini ada di tanganku, kau hanyalah bajingan tak bergigi. Jika aku menyuruhmu berbaring, kau tidak bisa The film berdiri. was translated Baiklah. and narrated by M Media. Kita sudah cukup mengobrol. Saatnya beralih ke urusan utama. Waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Apakah kau akan menyerahkan utara kepadaku atau melihat wanitamu mati di depan matamu? Pilihlah sendiri. Fang Yuan, jangan pedulikan aku. Jangan biarkan aku membuatmu menjadi pendosa Dacia. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Bunuh aku. Baiklah. Kalau begitu lakukanlah. Cepat bunuh aku. Kau tidak akan beranikan. Kau pengecut. Lakukan. Mencoba memprovokasiku agar dia bertindak sembarangan. Ku bilang padamu, itu tidak sesederhana itu. Aku akan membiarkan saudara-saudaraku melakukan apapun yang mereka inginkan padamu, lalu mengirimmu ke luar negeri. Para bajingan di luar negeri itu, Fang Yuan. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau tidak menandatangani sekarang, aku akan menggores beberapa luka di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa ilahi utara yang pernah membuat pasukan sekutu jutaan kita melarikan diri ketakutan akan berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan menyedihkan. Bahkan, jika aku menyerahkan utara kepadamu, apa yang akan kau lakukan? Membagi wilayah dengan 5 negara lainnya. Tentu saja kawan Wuanku menguasai sepenuhnya. Mengapa kita harus membaginya dengan orang lain? Mereka semua sekutumu. Jika kau melakukan ini, apa kau tidak takut menyebabkan pemberontakan? Mereka hanyalah alat bagiku untuk merebut utara. Orang-orang sampah ini tidak pantas untuk berbagi rampasan perang denganku. Itu persis yang kutunggu kau katakan. Apa maksudmu? Maksudku adalah, perjanjian ini, aku tidak akan menandatanganinya. Kau memperlakukan kami seperti orang bodoh bukan? Kau ingin melihat wanitamu mati di depan matamu. Sebagai penguasa ilahi utara, aku tidak akan dengan alasan apapun melakukan apapun yang merugikan Dacia. Namun ada satu hal yang kau benar. Aku memang memperlakukan kalian seperti orang bodoh. Bagus sekali, Fang Yuan. Inilah artinya penguasa ilahi utara untuk menjadi Dacia yang dihormati. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kau lolos beberapa kali terakhir. Kali ini, bisakah kau masih lolos? Kuantil. Kuantil. Kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu, Wu Wenhuan. Bunuh wanitanya. Bunuh dia. Fang Yuan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan utara kepadaku, atau wanitamu akan hancur berkeping-keping. Aku tidak membuat kesepakatan apapun dengan bandit. Bagus. Kau memilih ini sendiri.
Kalau begitu saksikan saja bagaimana wanitamu mati di depan matamu. Dan tanggung rasa bersalah ini seumur hidupmu. Maafkan aku Fang Yuan. Menjadi istrimu membuatku sangat bahagia. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku masih ingin menjadi wanitamu. Sepertinya aku datang tepat waktu. Aku hidup. Bagus sekali Fang Yuan. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana bisa begitu? Kita akan bersama selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa tidak meledak? Apa kau benar-benar berpikir aku sama sekali tidak punya rencana cadangan? Aku mengulurmu begitu lama. Tepatnya agar bawahanku punya waktu untuk memecahkan potted bom itu. The film was translated Fang Yuan. and narrated by M. Taktik Mimi. serendah itu sudah kau gunakan semuanya. Kau benar-benar tercela. Tercela. Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan. Apakah metodenya bahkan dianggap tercela? Sekarang Yunro sudah aman dan sehat. Saatnya bagi kita untuk menyelesaikan semua perhitungan. Fang Yuan, jangan bersukacita terlalu cepat. Sekarang kau tidak berada di utara. Pasukan besi utara tidak memiliki pemimpin. Pasukan sekutu mungkin sudah menembus pertahanan dan menduduki utara. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Pasukan sekutumu mungkin sudah bubar. Raja Iblis ini buruk 5 negara lainnya, karena alasan yang tidak diketahui, tiba-tiba mengumumkan penarikan diri mereka dari pasukan sekutu. Clan Wulen sudah sepenuhnya dimusnahkan oleh pasukan besi utara. Kau di balik ini semua, apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku hanya mengambil apa yang kau katakan dan menyampaikannya secara harfiah, diteruskan untuk sekutu-sekutumu. Pikirkan sendiri, seorang pemimpin yang hanya bisa berbagi kesulitan, tetapi tidak kemakmuran, akankah mereka masih mendengarkanmu? Setiap kali kau lar yang merusak rencana besarku, aku akan membunuhmu. Baiklah. Bagaimanapun kita sudah menjadi rival selama bertahun-tahun. Sudah waktunya ini berakhir. Hari ini, kau mati. Atau aku binasa. Berhentilah melawan. Kau tidak punya jalan keluar lagi. Fang Yuan, apakah kau benar-benar membuat segalanya begitu mutlak? Kesalahan surga mungkin bisa dimaafkan. Tetapi kesalahan yang ditimbulkan sendiri tidak termaafkan. Kau sendiri yang memilih jalan tanpa kembali ini. Jangan salahkan orang lain. Mengingat kau dan aku telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Aku bisa memberimu kematian yang bermartabat. Aku akan membiarkan jasadmu utuh. Penguasa ilahi, tolong ampuni nyawaku. Itu adalah penilaian berlebihan terhadap diriku sendiri. Aku seharusnya tidak menantang kekuatan ilahimu. Aku bisa melayanimu. Selama kau tidak membunuhku, aku tahu segala sesuatu tentang pasukan aliansi 6 negara. Aku bersedia memimpin jalan untukmu, untuk menemukan perkemahan mereka. Dan dengan demikian pasukan aliansi 6 negara bisa dimusnahkan dalam satu serangan. Wu Wenhuang, demi kelangsungan hidup. Seperti anjing, kau berlutut di hadapan musuhmu. Kau benar-benar mengecewakanku. Penguasa ilahi, kau salah paham. Aku tidak seperti anjing. Aku adalah anjingmu. Jika kau tidak percaya padaku, aku bahkan bisa menjilat sepatumu. Seseorang yang demi kelangsungan hidup bisa mengkhianati rasnya sendiri. Tidak layak melayaniku. Kau, beristirahatlah tenang di perjalananmu. Tidak. Jangan. Tidak. Mulai hari ini, di dunia ini, tidak akan ada lagi Raja Iblis. Penguasa ilahi utara yang terhormat, bagaimana mungkin dia masih memanfaatkan wanita kecil sepertiku? Sebulan yang lalu, aku menyerahkan semua urusan utara kepada Kilim untuk diurus. Aku sudah pensiun di balik layar. Aku sekarang bukan penguasa ilahi manapun. Aku hanya suamimu. Kau memang pandai bicara. Aku rasa kau terlalu santai saja. Begitu kita punya anak, kau tidak akan punya waktu lagi. Mengapa menunggu nanti? Kita bisa sekarang menciptakannya. Tuan, penguasa ilahi ini buruk.
Apa yang terjadi? Utara telah diserbu. Kami telah kalah 7 pertempuran berturut-turut. Hampir 400 km wilayah hilang. Apa katamu? Di utara, pasukan misi utara tak terhitung ditempatkan di sana, dan Killing juga ada di sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pasukan sekutu 6 negara? Apakah mereka kembali lagi? Tidak. Para penyerbu itu lebih menakutkan dibandingkan dengan pasukan sekutu 6 negara. Mereka menyebut diri mereka Holy Crusaders, dipimpin oleh seorang yang sangat kuat dan menakutkan. Pemimpin suci, Kilin, terluka oleh mereka. Nyawanya kini di ujung tanduk. Bawahanmu memohon penguasa ilahi muncul dan selamatkan utara dari kesulitan ini. Tergila. Seorang pria harus memprioritaskan kebaikan yang lebih besar. Aku akan menunggumu di rumah. Beritahu seluruh dunia, aku Fang Yuan telah kembali.